Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini, saya akan membahas 24 manfaat dan keutamaan beristighfar setiap hari. Kalimat istighfar adalah kalimat yang mungkin bagi sebahagian orang begitu berat diucapkan, apalagi ketika merasa bahwa hidupnya baik-baik saja dan tak merasa ada yang salah dengan yang dilakukannya. Itulah anggapan jika memaknai kalimat istighfar yang hanya bisa digunakan atau diucapkan kala kita melakukan salah atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesungguhnya kalimat istighfar adalah salah satu kalimat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk kita memperbanyak membacanya dalam keadaan apapun dan di kehidupan kita sehari-hari. Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak membaca kalimat istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Untuk itu, kita perlu mulai membiasakan diri kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya adalah dengan memperbanyak beristighfar hingga 1000 kali. Jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan, saling menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali setiap hari. Allah pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Istighfar sama juga dengan sedekah. Pahala dari efek yang ditimbulkan dari amalan ini berhubungan erat dengan janji Allah. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berapa banyak kita harus beristighfar setiap harinya? Tidaklah selalu harus ditentukan. Tetapi kalau kita perhatikan keterangannya, jika sedang memiliki masalah yang cukup berat, maka kita bisa meniru perilaku dari Ibnu Taimiyah yang beristighfar minimal 1000 kali setiap hari atau sebanyak yang kita mampu. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar dengan sepenuh hati, maka dunia akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam setiap hari memang sangat dahsyat manfaat dan keutamaannya. Ia mampu menjadi wasilah agar kita keluar dari berbagai masalah di kehidupan kita. Adapun manfaat dan keutamaan beristighfar setiap hari. Yang pertama, menggembirakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dicintai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat adalah atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Dosa-dosanya diampuni. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa.
kecuali yang aku jaga. Maka beristighfar kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahawa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli beberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. 4. Selamat dari api neraka. Huzaifah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku tidak menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. 5. Mendapat balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. 6. Mengecewakan syaitan. Sesungguhnya syaitan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi ruh mereka ada dalam badan mereka, yaitu masih hidup. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan, yaitu beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Membuat syaitan putus asa. Ali bin Abi Talib pernah didatangi oleh seseorang, saya telah melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Kata Ali. Orang itu menjawab, saya telah bertobat, tapi setelah itu saya berdosa lagi. Ali berkata, bertobatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai syaitan berputus asa dan merasa rugi. 7. Meredam azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. 8. Mengusir kesedihan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. 9. Melapangkan kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. 10. Melancarkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. 11. Membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmizi. 12. Diangkat derajatnya di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga
Hamba itu berkata, "Wahai Allah, di mana saya dapat kemuliaan ini?" Allah berkata, "Karena istighfar anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. 13. Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. 14. Menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim. 15. Bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Allah kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 15 sampai 17. 16. Terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. 17. Mudah mendapatkan anak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun," yaitu istighfar kepada Allah, "sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. 18. Mudah mendapatkan air hujan. Ibnu Sabib berkata, Hasan Al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahawa lahannya tandus. Ia berkata, "Perbanyaklah istighfar." Lalu ada orang yang lain mengadu bahawa kebunnya kering. Ia berkata, "Perbanyaklah istighfar." Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahawa ia belum punya anak. Ia berkata, "Perbanyaklah istighfar." 19. Bertambah kekuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Nescaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. 20. Bertambah kesejahteraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. 21. Menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Aisyah berkata, "Beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan hari amal mereka." Hadis riwayat Bukhari. 22. Keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Furqan ayat 70. 23. Bercitra sebagai orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun dari umatku yang apabila ia berbuat baik,
dan ia menyadari bahawa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercela, dan ia sadar sepenuhnya bahawa perbuatannya itu salah. Lalu ia mohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan hatinya yakin bahawa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, 24. Berkepribadian sebagai orang bijak. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif iaitu bijak itu ada 6. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira, dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Demikianlah manfaat dan keutamaan beristighfar setiap hari. Dan sebaik-baik kita beristighfar iaitu sebelum sahur, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita tingkatkan amalan kita, iaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.